Episode ke-31. Namun, sebelum Dito bergerak, Riana melangkah maju. Suara langkah kakinya terdengar jelas. Di tengah gumaman warga di luar. Tidak, Dokter Dito. Kali ini, izinkan saya berbicara. Katanya lembut, namun tegas. Alif menatapnya dengan heran. Riana, ini bukan saatnya. Sebaliknya, inilah saatnya. Ia menoleh ke belakang. Matanya kini tajam dan jernih tanpa ragu. Selama ini, saya diam, berharap orang-orang akan melihat niat baik saya tanpa harus menjelaskan. Tetapi keheningan saya malah membuat mereka menuduh saya. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju pintu pos kesehatan. Dito menatapnya dengan cemas, tetapi ada secercah rasa hormat di matanya. Saat pintu terbuka, semua kepala menoleh serempak. Gumaman itu segera berubah menjadi keheningan, tetapi juga ketegangan. Riana berdiri tegak di ambang pintu. Jas putihnya sedikit kusut, tetapi tatapannya tegas dan berani. Jika Anda ingin bertanya sesuatu, tanyakan langsung kepada saya. Suaranya jelas, bergema di tengah semilir angin laut. Saya memang dokter baru di sini, dan sayalah yang memberikan obat itu. Tapi saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Beberapa warga saling bertukar pandang. Beberapa menundukkan kepala, sementara yang lain masih tampak curiga. Riana menatap mereka satu persatu tanpa gentar. Anak itu mengalami reaksi alergi parah. Bukan karena kelalaian. Itu adalah reaksi tubuh yang tidak dapat diprediksi, bahkan oleh dokter terbaik sekalipun. Katanya tegas. Suaranya sedikit meninggi saat ia melanjutkan. Dan saya telah memastikan bahwa kondisinya sekarang stabil. Anda bisa masuk dan melihat sendiri. Keheningan menyelimuti beberapa detik sebelum seseorang di antara warga berbisik pelan. Tapi mereka bilang, tidak ada mereka bilang. Riana memotong dengan cepat. Tatapannya tajam, tetapi tetap tenang. Saya tidak butuh pembelaan siapapun. Tapi saya juga tidak akan membiarkan nama baik tim medis di sini diinjak-injak hanya karena gosip. Angin laut berhembus lembut, membawa keheningan yang panjang. Dito memandang Riana dari jauh dengan wajah penuh kekaguman. Sementara itu, Alif yang awalnya siap membelanya, kini hanya tersenyum tipis. Rasa bangga dan lega perlahan tumbuh di matanya. Riana menoleh ke arah para penghuni. Suaranya kini lebih lembut, namun tetap tegas. Saya datang ke tempat ini bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk membantu. Jika Anda ingin percaya, silahkan. Jika tidak, saya akan tetap bekerja. Karena anak-anak di sini perlu diselamatkan, bukan dijadikan sasaran tuduhan. Perlahan, satu persatu para penghuni mulai menundukkan kepala. Suasana yang tadinya tegang perlahan mencair. Dito melangkah lebih dekat dan berdiri di samping Riana. Saya adalah saksi bahwa tindakan Dokter Riana sesuai dengan prosedur, dan saya akan bertanggung jawab bersamanya. Riana meliriknya dan tersenyum tipis. Terima kasih, Dokter Dito. Kemudian, ia menatap para warga yang masih berkumpul di depan pos kesehatan dan melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Sekarang, jika kalian masih ragu, mari kita buktikan bersama. Tapi jangan biarkan rasa takut membuat kita saling menjatuhkan. Kata-katanya membuat suasana yang tadinya tegang perlahan menjadi hangat. Beberapa warga mulai berbisik pelan, tetapi kali ini nada mereka lebih tenang. Riana menegakkan bahunya, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Namun, di balik semua itu, seseorang tidak menyukai situasi ini. Ia mengepalkan tinjunya karena merasa rencananya gagal. Setelah masalah dengan para warga mereda, Riana mengalihkan perhatiannya kembali kepada pasien kecil yang telah dirawat oleh Dokter Dito. Ia berdiri di samping tempat tidur, mengamati pernapasan anak itu yang kini mulai stabil. Sesekali, ia memeriksa infus, memastikan cairan masih mengalir dengan baik. Bu, tenanglah, anak Anda mulai membaik, kata Riana lembut, mencoba menenangkan wanita yang duduk di tepi tempat tidur dengan mata bengkak. Sang ibu tidak menjawab, hanya menggenggam tangan anaknya erat-erat sambil menundukkan kepala. Riana tidak ingin memaksakannya. Ia tahu kecemasan seorang ibu
tidak bisa disembuhkan semudah itu dengan kata-kata. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat dari pintu. Alif muncul dengan ekspresi lembut, berdiri beberapa langkah dari Riana agar tidak mengganggunya. "Riana, istirahatlah, sudah waktunya makan siang," katanya pelan. Riana melirik tanpa benar-benar bergerak. "Aku akan menunggu sampai pasien ini sadar kembali." Dito bilang, "Dia masih terpengaruh obatnya," kata Alif dengan tenang. "Mungkin dia akan sadar dalam 1 jam lagi. Kamu makan dulu. Aku akan menjaganya di sini." Riana menatap anak itu sekali lagi, memastikan kondisinya benar-benar stabil. Namun demikian, ia tetap bersikeras untuk menunggu. "Aku akan tetap di sini. Aku ingin menunggu sampai dia bangun," katanya pelan namun tegas. Alif menghela napas, berusaha menahan nada khawatir yang mulai terdengar dalam suaranya. "Riana, kamu mengalami masalah perut. Kamu bahkan belum sarapan pagi ini. Jika kamu pingsan, siapa yang akan menangani pasienmu nanti?" Setelah mempertimbangkan sejenak, Riana akhirnya setuju. "Baiklah, tapi jika ada perubahan sekecil apapun, tolong segera hubungi saya." Beberapa saat kemudian, setelah memastikan pasien dalam kondisi aman, Riana berjalan menuju kamarnya. Kelelahan mulai terasa di sekujur tubuhnya, tetapi dia tahu dia harus menjaga staminanya. Sebagai seorang profesional medis, dia memahami pentingnya asupan nutrisi, terutama karena Nisa sebagai kepala manajemen pos kesehatan selalu memastikan bahwa setiap petugas menerima makan siang yang cukup. Di atas meja ada nasi hangat, lauk pauk sederhana, dan air. Riana duduk perlahan, menarik napas dalam-dalam sebelum mulai makan. Baru beberapa suapan masuk ke mulutnya ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa ketukan. "Adikku tersayang sedang makan, ya?" Suara itu terdengar manis, tetapi penuh dengan sindiran halus. Riana mendongak. Liliana berdiri di ambang pintu dengan senyum yang terlalu tenang untuk disebut ramah. Tanpa menunggu izin, ia masuk dan duduk di kursi di depan Riana. Jari-jarinya yang ramping mengambil beberapa potong sayuran dari piring, lalu dengan santai memasukkannya ke mulutnya. "Kupikir hidupmu akan berubah, Riana," kata Liliana ringan, tetapi nadanya tajam. "Tapi ternyata masih seperti ini." Riana meletakkan sendoknya perlahan. Matanya menatap lurus ke arah adiknya. "Apakah kau datang ke sini untuk membuat masalah denganku?" tanyanya dengan suara rendah namun tegas. Liliana tersenyum miring. "Masalah?" ia terkekeh pelan. "Setelah dipikir-pikir, beberapa bulan tanpa bertengkar denganmu itu membosankan, Riana. Hidupku seperti sayuran tanpa garam." Jadi, ia mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkilat dingin. "Kurasa aku akan menjadi hantu untukmu. Aku akan memastikan hidupmu terasa seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja." Riana tiba-tiba berdiri. Kursinya bergeser ke belakang dengan derit keras. Tangannya membanting meja dengan keras, menyebabkan gelas di atasnya bergetar. "Apakah masalah yang baru saja terjadi padaku itu ulahmu?" Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena menahan amarah yang selama ini dipendamnya. Liliana hanya mengangkat alisnya dengan santai. "Kay, kau pikir aku akan bermain seperti itu?" katanya, sambil menyilangkan kakinya, seolah tidak terganggu sama sekali. "Jangan pura-pura," balas Riana tajam. "Kau selalu punya cara untuk membuatku menderita. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kau lakukan padaku." Senyum Liliana melebar, kali ini lebih dingin. "Oh, jadi kau mulai menuduh tanpa bukti sekarang? Ingat satu hal, Riana. Tidak semua orang di sekitarmu baik, dan mungkin ada seseorang yang lebih kejam dariku karena mereka membencimu, karena sifat naifmu yang dianggap lemah." Setelah mengucapkan kalimat itu, Liliana berdiri dari tempat duduknya dan pergi begitu saja, meninggalkan Riana dalam keheningan dengan jutaan pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya. Malam itu, angin laut bertiup lembut, membawa aroma asin dan suara deburan ombak yang samar di kejauhan.
Riana duduk di bangku kayu di depan pos kesehatan, menyaksikan matahari perlahan terbenam di balik cakrawala cahaya jingga terpantul di wajahnya, menciptakan siluet lembut di antara rambutnya yang tertiup angin. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Setiap kata yang Liliana ucapkan siang itu masih terngiang jelas. Mungkin ada seseorang yang lebih kejam dariku. Awalnya, ia mengira itu hanya sindiran. Tetapi, setelah kejadian aneh dengan pasien kecil tadi, sulit baginya untuk tidak memikirkannya. Jika bukan saudara perempuannya, siapa yang ingin menjatuhkanku? Ia menggenggam jari-jari Nia sendiri, menunduk. Perasaannya bercampur antara curiga, takut, dan marah. Seolah-olah ada bayangan yang mengintai di setiap langkahnya. Suara langkah kaki lembut mendekat. Alif datang membawa 2 gelas teh hangat. Kau belum kembali ke kamarmu? Suaranya tenang, tetapi matanya mengamati Riana dengan saksama. Riana tersenyum tipis tanpa menoleh. Aku masih ingin tinggal di sini sebentar. Anginnya menenangkan. Alif duduk di sampingnya, menyerahkan gelas. Jika kau terlalu banyak memikirkannya, kau tidak akan tenang. Aku tahu, kau sedang mencari jawaban. Riana menghela napas pelan, menatap laut yang mulai gelap. Kak Lili datang tadi, mengatakan hal-hal aneh. Aku tahu, dia sering memanipulasi orang. Tapi, cara bicaranya berbeda, seolah dia tahu sesuatu. Alif menatap Riana sejenak. Kau pikir dia tidak berbohong kali ini? Aku tidak tahu, jawab Riana pelan. Tapi jika ini bukan perbuatannya, itu berarti ada orang lain yang sengaja menciptakan masalah ini. Dan orang itu tahu persis siapa aku dan siapa Kak Lili. Karena mereka bisa membuat kita percaya bahwa dialah pelaku dari semua kejadian ini. Angin bertiup lebih kencang, membuat helai-helai rambut Riana berayun-ayun. Alif menatapnya lama sebelum berkata pelan, jika memang ada seseorang di balik semua ini, berarti mereka sudah mengawasi kita sejak lama. Riana menoleh, menatap dalam-dalam mata Alif. Menurutmu, orang itu ada di sekitar sini? Alif tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih ke hutan kecil di belakang pos kesehatan. Tempat bayangan gelap perlahan memanjang saat matahari terbenam. Udara malam mulai terasa lembab, menyelipkan sensasi dingin di antara hembusan angin laut. Sudah hampir maghrib, katanya pelan. Kamu masuk ke dalam, istirahatlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Ya, Riana menatapnya dengan tidak puas. Bagaimana aku bisa tenang ketika situasi terus memaksaku menghadapi semua ini? Alif menoleh, menghadapnya. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kekhawatiran yang sulit disembunyikan. Riana, katanya lembut, terkadang ketenangan bisa membuat lawanmu kehilangan kendali. Tapi jika kau terlihat gemetar, mereka akan merasa seperti telah menang. Hiana, Teh Jiong. Angin malam berhembus lembut, menerpa rambutnya yang terurai. Dalam keheningan, ia menyadari betapa dalam makna kata-kata itu. Bukan sekadar nasihat, tetapi juga bentuk perlindungan dari seseorang yang dayam-dayum selalu mengawasinya. Ia mengangguk perlahan. Baiklah, aku akan masuk. Setelah Riana masuk ke dalam pos kesehatan, Alif masih berdiri di beranda untuk beberapa saat. Setelah berpikir sejenak, ia berbalik dan berjalan cepat menuju ruang medis, tempat Dito biasanya menghabiskan waktunya. Dit, panggilnya lembut saat pintu terbuka. Dito mendongak dari buku medis yang sedang dibacanya. Ada apa Al? Tanyanya tanpa menutup buku, hanya melihat dari balik kacamata yang sedikit melorot di hidungnya. Alif duduk di kursi di seberangnya, menatap kosong sejenak, sebelum akhirnya berkata, aku hanya ingin masalah yang dihadapi Riana segera terselesaikan. Aku merasa kasihan padanya. Dia tampak khawatir sejak siang tadi. Dito menutup bukunya perlahan, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Kau mencurigai seseorang? Alif menggelengkan kepalanya. Perlahan,
Sejak pagi ini aku mengamati semua orang di sekitar sini. Tidak ada perilaku aneh. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya satu nama yang masih membuatku berpikir. Didiana. Tapi kau sendiri bilang, kemungkinan besar bukan dia. Dito bersandar di kursinya, menyilangkan tangannya di dada. Tidak melakukan semuanya bukan berarti dia bukan dalangnya kan, Al? Alif menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dito menarik napas perlahan sebelum menjawab. Suaranya setengah berbisik. Begini, jika Liliana benar-benar mengatur semuanya dari balik layar, kita bisa. Dia berhenti sejenak, lalu menirukan gerakan tangan di lehernya, sambil mengangkat dan menurunkan alisnya. Alif segera berdiri. Astaga. Cici, apa kau gila? Kita dokter, bukan pembunuh. Dito tertawa pelan, mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Hei, aku cuma bercanda, Al. Tapi serius, terkadang berurusan dengan orang seperti dia tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Alif menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Jangan bercanda soal itu, Dit. Aku tidak ingin Riana tahu kalau kita sampai berpikir seperti itu. Fokus saja pada pencarian bukti, bukan masalah baru. Dito tersenyum tipis, menutup bukunya lagi. Baiklah, Tuan Penyelamat. Tapi jika kau butuh seseorang yang bisa membuat rencana nakal, tapi aman, kau tahu siapa yang harus dicari. Alif hanya menggelengkan kepalanya, tetapi tidak langsung berdiri. Tatapannya kosong sesaat. Pikirannya mulai diselimuti ide yang tiba-tiba muncul. Dia tahu bahwa dengan pengaruh keluarga Dito, langkah yang dia pikirkan bisa berjalan lebih mudah. Melihat perubahan di wajah Alif, Dito mengerutkan kening dengan curiga. Kau bertingkah seperti Arsen. Jangan bilang kau memang yang terbaik, Dit. Alif menyela dengan cepat. Nadanya datar, tetapi matanya penuh arti. Dito menatapnya selama beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Dia tahu persis kemana arah percakapan ini. Baiklah, katanya akhirnya. Suaranya terdengar pasrah. Sebelum Dito melanjutkan kata-katanya, terdengar ketukan lembut dari pintu. Permisi, boleh saya masuk, Dok? Suara lembut itu membuat mereka berdua menoleh hampir bersamaan. Sinta berdiri di ambang pintu, masih mengenakan masker yang setengah melorot hingga ke dagunya. Wajahnya tampak lelah, tetapi tetap sopan. Oh, Sinta, masuklah, kata Dito, menutup bukunya. Sinta melangkah masuk sambil membawa sebuah map kecil. Maaf, mengganggu Anda, Dok. Saya hanya ingin memberikan laporan pasien dari siang ini. Setelah menyerahkan laporan, ia melirik Alif sekilas. Dokter Alif, kebetulan juga ada di sini. Ada apa? Sing, tanya Alif. Begini, Dok. Saat saya membersihkan ruang penyimpanan, saya menemukan beberapa botol antibiotik yang tanggal kadaluarsanya sudah lewat sebulan yang lalu. Mungkin alergi pasien itu juga dipicu oleh antibiotik kadaluarsa, jelas Sinta sambil memberikan laporan. Dito langsung duduk tegak. Serius? Sinta mengangguk cepat. Ya, Dok, saya sudah memisahkannya ke dalam kotak-kotak terpisah dan membuang sisa cairannya agar tidak ada yang secara tidak sengaja meminumnya lagi. Alif menatapnya tajam. Kau membuang semuanya? Sinta sedikit ragu, tetapi masih tersenyum tipis. Ya, Dok, karena jika saya membiarkannya, saya takut akan menimbulkan masalah baru. Tapi jangan khawatir, saya sudah mencatat nomor batchnya di buku catatan. Dito mengangguk perlahan. Bagus, tapi nanti saya masih ingin mengecek daftarnya untuk melihat apakah kita pernah menggunakan obat dari stok itu. Ya, Dok. Sinta mengangguk. Nadanya tampak tenang. Oh ya, saya juga sudah meminta departemen logistik untuk mengirimkan kiriman baru besok pagi. Jadi, jika ada pasien rawat jalan, obatnya aman. Alif menghela napas. Terima kasih, Sinta. Kau sangat cepat, tapi besok tolong beritahu saya dulu sebelum membuang obatnya, biar saya pastikan. Sinta menundukkan kepalanya dengan cepat. Ya, Dok. Maaf, itu hanya refleks.
Tidak apa-apa, jawab Alif lembut. Sekarang, istirahatlah. Sudah. Larut, Sinta tersenyum. Lalu permisi dengan langkah tenang. Begitu pintu tertutup, Dito bersandar di kursinya. Dia benar-benar rajin. Ya, tak heran. Semua orang di sini mempercayainya. Alif hanya menatap map kosong di atas meja. Alisnya sedikit mengerut. Yah, mungkin terlalu rajin, gumamnya pelan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.